Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ata Yusfa Jakafira dengan NIM G002561 dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2 dengan topik muskuloskeletal. Untuk soal laporan yang pertama, Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Untuk kolom vertebralis terdiri dari 33 vertebrae, yaitu 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracike, 5 vertebrae lumbales, kemudian 5 vertebrae sacrales yang menjadi satu disebut dengan os sacrum, dan 4 vertebrae coccygeus yang menjadi satu disebut dengan os coccygeus. Yang pertama dari vertebrae cervicalis. Ada vertebrae cervicalis 1 atau os atlas, di mana os atlas ini tidak mempunyai korpus atau badannya, kemudian tidak punya prosesus spinosus, namun ia memiliki fovea dentis di sini. Kemudian ada vertebrae cervicalis 2 atau os aksis, di mana ia memiliki dens atau prosesus odontoideus, apex dentis, dan facies articularis anterior. Kemudian memiliki proses spinosus yang besar, kuat, dan bifida. Kemudian terdapat vertebrae cervicalis tipikal, yaitu vertebrae cervicalis 3 hingga vertebrae cervicalis ke-6, di mana memiliki prosesus transversus yang memiliki foramen transversarium yang nantinya ini akan dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Kemudian korpusnya kecil dan lebar, spinanya kecil dan bifida, kemudian foramen vertebralnya besar, berbentuk seperti segitiga. Kemudian ada vertebrae cervicalis ke-7 yang prominent, di mana memiliki prosesus spinosus yang menonjol, prosesus transversarium yang besar, namun foramennya kecil sehingga hanya bisa dilewati oleh vena vertebralis. Selanjutnya ada vertebrae thoracike, di mana korpusnya berbentuk seperti jantung, kemudian foramen vertebralnya kecil dan bulat, memiliki proses spinosus yang panjang dan miring ke bawah. Selanjutnya yaitu vertebrae lumbales, di mana korpusnya juga besar dan seperti ginjal. Ia tidak memiliki foramen transversarium, foramen vertebrae-nya berbentuk seperti segitiga, memiliki pediculus dan lamina yang tebal. Selanjutnya yaitu vertebrae sacrales dari facies pelvina. Di sini menghadap ke anterior, ada promotorium, kemudian ada foramina sacralia anteriora yang merupakan derivat dari foramen intervertebrale, kemudian ada linea transversa yang merupakan derivat dari discus intervertebralis. Kemudian dari facies dorsalisnya yang menghadap ke posterior, ada crista sacralis mediana yang merupakan derivat dari prosesus spinosus, ada crista sacralis medialis atau lateral medialis, kemudian ada crista sacralis lateralis atau intermedia yang merupakan derivat dari prosesus transversus, kemudian ada foramina sacralia posteriora yang merupakan derivat dari foramen intervertebrale, ada facies articularis osis sacri, kemudian ada canalis sacri, dan juga ada hiatus sacralis. Selanjutnya ada vertebrae coccygeus. Umumnya vertebrae coccygeus itu terdiri dari 4 vertebrae, namun bervariasi antara individu bisa 3 sampai 5. Kemudian di coccygeus terdapat tonjolan yang bernama cornucoccygeum. Kemudian ada diskus intervertebralis yang berbentuk seperti piringan atau kaset, fungsinya sebagai peredam benturan pada kolom vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Kemudian ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu annulus fibrosus yang nantinya akan membatasi rotasi antar vertebrae. Kemudian ada nucleus pulposus yang fungsinya untuk mempermudah pergerakan dari kolom vertebralis. Kemudian untuk artikulasio,
Nantinya 12 vertebrae thoracike akan memiliki persendian dengan coste, yaitu fovea costalis superior inferior dengan kabut coste, serta fovea costalis proses transversi dan tuberculum coste. Kemudian ada perbedaannya di mana fovea costalis dengan vertebrae thoracike 1, fovea costalis superior dengan fasies articularisnya berbentuk bulat, dan fovea costalis inferiornya dengan fasies articularis berbentuk semilunar atau setengah lingkaran. Kemudian untuk fovea costalis vertebrae thoracike 2 hingga 9, itu fovea costalis superior dan fovea costalis inferiornya memiliki fasies articularis yang berbentuk semilunar atau setengah lingkaran. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian untuk fovea costalis vertebrae thoracike 10, fovea costalis superior dengan facies articularisnya berbentuk semilunaris. Kemudian untuk fovea costalis vertebrae thoracike 11 dan 12, fovea costalis superior dengan facies articularisnya berbentuk bulat di sini dan di sini. Kemudian ada articulatio oncovertebralis yang merupakan suatu persendian terbentuk dari prosesus uncinati vertebrae di sebelah bawah yang bersini dengan proses uncinati vertebrae di atasnya. Kemudian ada articulatio zygapophysiacis. Dia persendian yang terbentuk antara prosesus articularis superior dengan suatu vertebrae dengan prosesus articularis inferior vertebrae di atasnya di sini. Kemudian ada articulatio atlanto-occipitalis yang terbentuk dari facies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Artikulasi ini memungkinkan seseorang untuk melakukan gerakan mengangguk atau gerakan iya. Kemudian ada articulatio atlanto-axialis yang terbentuk dari os atlas dengan os aksis, terdiri dari 3 artikulasio. Ada satu artikulasio atlanto-axial medial yang terbentuk dari hubungan antara facies articularis anterior os aksis dengan fovea dentis dari os atlas yang bersifat trokoid. Kemudian ada 2 artikulasio atlanto-axial lateral dari facies articularis inferior os atlas dengan facies articularis superior os aksis yang bersifat selaris, yang mana artikulasi ini akan memungkinkan terjadinya gerakan menggeleng atau gerakan tidak. Selanjutnya untuk ligamenta, ada ligamentum longitudinale anterior yang berjalan dari facies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius foramen cervicale 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ligamen ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilan. Kemudian ada ligamentum longitudinale posterior berjalan di canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebrae cervicalis 2 sampai ke sacrum yang fungsinya untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Kemudian ada ligamentum supraspinale yang menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebrae cervicalis ke 7 hingga ke sacrum. Kemudian di atas vertebrae cervicalis 7, ligamentum supraspinale akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Kemudian ada ligamentum interspinosum yang menghubungkan keseluruhan processus spinosus yang berdekatan. Kemudian ada ligamentum intertransversalia di antara proses transversus yang berdekatan. Kemudian ada ligamentum flavum yang menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan, yang fungsinya untuk mencegah pemisahan laminae saat fleksi dan membantu ekstensi regiones dorsales kembali ke posisi anatomisnya. Kemudian ada ligamentum nuchae yang basisnya akan menempel pada protuberansia occipitalis externa hingga ke foramen magnum. Dan bagian apexnya menempel pada ujung processus spinosus vertebrae cervicalis ke-7. Selanjutnya untuk soal laporan kedua, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis.
Ini untuk gambar dari plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu berakar atau memiliki root dari cervicalis 5 hingga thoracicae 1. Kemudian dari cervicalis 5 dan cervicalis 6 ini akan membentuk trunkus superior. Dari roots yang berasal dari cervicalis 7 akan membentuk trunkus middle atau media. Kemudian dari cervicalis 8 dan thoracicae 1 akan membentuk trunkus inferior. Masing-masing dari trunkus ini akan bercabang menjadi divisi anterior dan posterior, di mana divisi anterior dari trunkus superior dan media akan membentuk koda atau fasciculus lateral. Divisi posterior dari trunkus superior, media, dan inferior akan bercabang membentuk koda atau fasciculus posterior, dan divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk koda atau fasciculus medial. Kemudian dari fasciculus lateralis akan bercabang menjadi nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus atau radix lateral. Kemudian dari fasciculus medialis akan membentuk nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, nervus medianus, radix medial. Kemudian dari fasciculus posterior akan membentuk nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Selanjutnya untuk soal laporan ketiga, Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Untuk osa, ada os femur, akan terbagi menjadi sisi epifisis proksimal, diafisis, dan epifisis distal. Ini untuk bagian anterior dan ini untuk bagian posteriornya. Untuk di bagian eh os femur ada caput femoris yang nantinya akan bersendi dengan acetabulum pada kokse membentuk artikulasio kokse. Kemudian ada fovea capitis femoris sebagai tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Kemudian ada kolom femoris yang nantinya akan menghubungkan antara kaput dengan corpus. Kemudian ada trochanter mayor yang menjadi tempat pelekatan otot-otot gluteus. Kemudian ada fossa trochanterica, yaitu cekungan di sisi medial di trochanter mayor. Kemudian ada trochanter minor yang menjadi tonjolan yang lebih kecil daripada sisi medial posterior. Nantinya akan menjadi tempat pelekatan dari musculus iliopsoas. Kemudian ada linea intertrochanterica, ada corpus femoris, ada badan femur, kemudian ada epicondylus lateralis yang akan menjadi tempat pelekatnya ligamen kolateral lutut bersamaan dengan epicondylus medialis. Kemudian ada fascies patellaris yang menjadi tempat tulang lutut atau patella meluncur. Sini di bagian posteriornya ada linea aspera yang menjadi tempat perlekatan otot-otot paha yang bercabang menjadi dua, yaitu linea supracondylaris medial dan linea supracondylaris lateral. Kemudian juga ada di sini linea pectinea yang berfungsi untuk perlekatan dari musculus pectineus. Ada juga tuberositas glutea, nantinya akan di tempat perlekatan musculus gluteus maximus. Kemudian di sini ada condylus medialis dan condylus lateralis yang nanti akan bersendi dengan tibia dengan di patella. Kemudian ada fossa intercondylaris, tempat perlekatan ligamentum cruciatum yaitu ACL dan PCL. Selanjutnya untuk muskuli, di sini ada musculus psoas mayor et minor dan musculus iliacus yang nantinya kedua musculus ini disebut sebagai satu kesatuan yaitu musculus iliopsoas. Kemudian
ada musculus quadriceps femoris, ada musculus rectus femoris, musculus factus medialis, musculus vastus lateralis, kemudian ada musculus vastus intermedius. Kemudian ada muskulus terbesar di tubuh manusia terpanjang, yaitu musculus sartorius. Kemudian ada musculus tensor fasciae latae. Keduanya ini berorigo di spina iliaca anterior superior. Kemudian di bagian femoralis medial ada musculus gracilis, kemudian ada musculus adductor longus, ada musculus abductor brevis, ada musculus abductor magnus, ada musculus obturator externus, dan juga musculus pectineus. Selanjutnya ada femoralis posterior atau hamstring muscle. Di sini ada musculus biceps femoris, kemudian ada musculus ini biceps femoris, kemudian ada musculus semitendinous, kemudian ada musculus semimembranous. Kemudian untuk inervasinya, radius femur diinervasi oleh plexus lumbalis dan plexus sacralis. Di plexus lumbalis di bagian inguinal dan paha, nervus yang penting ada nervus femoralis dan juga nervus obturatorius, di mana nervus femoralis itu berfungsi untuk motoriknya di bagian otot ventral pinggul dan paha sebagai flexor pinggul dan extensor lutut, kemudian sensoriknya di sisi ventral paha dan sisi ventral medial tungkai. Untuk nervus obturatoriusnya, fungsi motorik pada muskuli aduktor dan sensorik pada sisi medial paha. Kemudian untuk plexus sacralis, eh, nervus terpentingnya ada nervus ischiadicus yang nantinya akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis. Kemudian ada nervi glutei superior dan inferior. Kemudian ada juga nervus pudendus. Nervus ischiadicus untuk fungsi motoriknya pada otot-otot hamstring, contohnya untuk ekstensi pinggul dan flexor lutut dan semua otot tungkai dan kaki. Kemudian nervi glutei superior et inferior, motoriknya di otot regio glutealis yang mewakili otot-otot extensor, rotator dan abductor pangkal paha. Kemudian nervus pudendus untuk motoriknya pada regio perinealis dan sensoriknya pada genitalia extensor. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.